Dan nanti ahlul jannah itu yulhamuna tasbih kama yulhamuna nafas. Mereka tasbihnya seperti nafas mereka. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Masuk gang-gang ya. Lalu Anda melihat ada gedung tinggi yang kosong. Kemana pemiliknya? Hah? Mati. Ahibati fillah, bicara ikhlas menerima takdir ya. Akan hidup dalam kegundahan. Dia akan merasakan kegalauan yang membuat hidupnya jadi berantakan. Kalau dia salah berambisi. Yang pertama, salah berambisi. Dia mengejar sesuatu yang bakal meninggalkan dia. Bayangin ya, kita mengejar sesuatu yang sesuatu itu akan meninggalkan kita. Dan kita tahu, maka sebanyak apapun yang antum dapatkan, antum akan tinggalkan. Kedua, dia akan hidup dalam kegalauan kalau dia tidak menerima kondisi. Salah berambisi. Yang kedua, tidak menerima kondisi. Tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Dan tidak semua yang terjadi itu yang kita inginkan. Inilah kehidupan. Jadi kita harus benar-benar memandang kehidupan ini dengan kacamata yang benar. Ahibati fillah, sebutkan rukun iman antum. Nah, rukun iman. Kau ditanya itu tegang, rukun iman. Nah, fadal, antum tahu, anak yakin antum tahu dengan rukun iman itu. Cuma karena ditanya, jadi mana rukun iman? Fadal, tenang antum, tarik nafas dalam-dalam, buang pakai mulutnya. Ya, sekarang jawab. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, sebelum kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, terus iman kepada hari akhir, terus iman kepada qada dan qadar. Kurang satu antum. Nggak apa-apa, kita kasih adanya. Fadhal kasih. Subhanallah jemaah, bayangin ya. Kita itu kalau ditanya di satu tempat, kadang-kadang kita tahu tapi hilang maklumat itu. Gimana kalau yang tanya itu mungkar dan nakir? Benar. Makanya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan sahabat yang dikuburkan, mereka melihat langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar langsung Al-Qur'an dibacakan kepada mereka. Wahyu itu turun, mereka melihatnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun buat saudara kalian yang dikubur tuh. Wasallallahu lahu tathbit, dan mohonkan kepada Allah keteguhan. Kenapa? Fa innahul an yus'al. Dia sekarang sedang ditanya dia. Kayak tadi bubar langsung rukun iman 6 langsung iman ini. Subhanallah jemaah. Tapi di antara rukun iman itu adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Kita tuh kalau takdir baik pasti nerima. Oh ya pasti lah, susah. Tapi kadang-kala ada orang yang dikasih takdir baik, ternyata jadi orang gak benar. Tidak sedikit orang yang dikasih kekayaan, kemudian seperti kacang lupa sama kulit. Kita ingat kisah 3 orang yang botak sama yang buta. Mereka dapat takdir gak nyaman. Kemudian Allah rubah takdir mereka. Yang botak itu yang rambutnya gak ada, Allah kasih rambut yang indah. Lalu Allah kasih dia peternakan. Yang kulitnya rusak, Allah ganti dengan kulit yang indah. Dan Allah berikan peternakan juga sama dia. Ada yang onta, ada yang sapi. Yang buta Allah bikin dia melihat. Dan Allah berikan kepadanya kambing. 3 orang ini dirubah takdirnya menjadi lebih baik dalam pandangan mereka. Tapi ternyata buat 2 orang takdir itu buruk buat mereka. Mereka jadi gak bersyukur. Apa gunanya antum dikasih kekayaan? Apa gunanya yang antum inginkan menjadi kenyataan, tapi ternyata membuat antum hidup dalam penderitaan? Harta itu bisa jadi azab loh jemaah. Jangan dipikir, seneng fulan itu. Rute kondi seneng. Motornya api, mobilnya, rumahnya. Antum melihat dengan kasat mata antum seakan-akan orang itu senang. Belum tentu jemaah. Belum tentu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Engkau jangan takjub loh sama harta mereka, sama anak-anak mereka. Jangan takjub. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hendak mengazab mereka dalam kehidupan dunia dengan anak dan hartanya. Itu azab. Tapi kita karena memang ambisi kita dunia, maka kita menginginkan hal yang seperti itu. Ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan kereta kencananya yang berlapis emas, dengan kunci-kunci yang dipikul oleh orang-orang yang gagah perkasa, dengan dayang-dayang yang dikatakan jumlahnya 300 ya. Bayangin Qarun. Apa kata orang-orang ketika melihat Qarun? Innahu ladzu hadzin azim. Wah, seneng Qarun ini. Beruntung sekali Qarun ini, kata mereka. Itu hari pertama. Hari kedua hilang Qarun jemaah. Kata mereka, alhamdulillah yo, kalau kita dikasih kayak Qarun habis kita. Inilah kehidupan jemaah. Maka bicara bagaimana kita ikhlas menerima takdir Allah Azza wa Jalla, maka semua dimulai dengan iman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hadid. Al-Hadid ini besi. Ayat 22-23. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Baik musibah itu universal, menimpa orang-orang di bumi, bukan cuma antum. Atau musibah itu hanya untuk antum sendiri. Kan ada musibah bersama, ada musibah sendirian. Kemarin di Jember, mulai hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, kita itu kehabisan BBM. Ya, gara-gara kehabisan BBM macet jemaah. Itu orang ngantri jemaah dari tengah malam. Nunggu BBM di SPBU yang BBM-nya belum jelas. Belum jelas. Ada atau tidak. Sampai bupati turun tangan, anak-anak sekolah daring.
Hari Senin itu. Orang-orang kerja WFH. Oh, kayak COVID lagi nih jemaah. Anak-anak seneng. Daring, bismillah kata mereka. 2 jam layangan misalnya. Nggak mikir dia kalau orang tuanya ngeluh. Tidak mikir. Kita bisa bayangin ya bagaimana bahagianya anak-anak karena daring. Bagaimana ngeluhnya orang tua karena kehabisan BBM. Itu ada musibah. Anda sampai ngomong sama keluarga. Di sini loh. Pernahkah kita mengatakan alhamdulillah tatkala kita ke pom bensin lalu ngisi selesai kita tutup itu. Alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang nggak pernah cuma. Anak bayar. Loh iya kau bayar. Allah bisa bikin tidak ada BBM di Surabaya. Bisa. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang orang memang nggak pandai bersyukur. Kapan manusia akan bersyukur? Kalau kehilangan. Antum sama kaki antum kapan bersyukurnya? Melihat orang naik motor bagus, Allahu Akbar. Kapan anak punya kayak gitu ya Allah? Ya Allah, kasih ya Allah. Boleh doa. Lebih nikmat mah. Cuma memang anak rasakan, anak kadang-kala dihadapkan dengan kondisi yang tidak anak suka. Akhirnya ada perasaan mungkin nggak nyaman ya, marah mungkin. Lalu anak mikir, apa gunanya anak marah? Contoh, kadang-kala pesawat delay 1 jam, 2 jam. Kalau antum marah, apa pesawatnya terbang? Alhamdulillah marah-marah langsung terbang. Alhamdulillah marah-marah langsung terbang. Ada jemaah. Ada. Yang ada antum sakit hati, sesak dada antum. Dan pesawat nggak berangkat. Maka antum lihat ada orang-orang ketika dihadapkan kepada kondisi yang tidak nyaman, ada orang yang sabar, ada orang yang memilih diam, ada orang yang memilih membuat status. Dia diam tapi dia bikin status yang menohok gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang menghabiskan waktunya baca Quran. Dia mengatakan boleh jadi nikmat Allah. Daily 1 jam, alhamdulillah 1 juz selesai. Bayangin. Kadang-kala kita daily 1 jam kita ngobrol sama teman kita. Iya memang biasa maskapai ini. Tapi antum ngomong biasa kayak gini. Oh dulu pernah. Oke, dapat apa antum? Gak dapat apa-apa. Ketika kita yakin itu sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah Allah tetapkan malam Jumat tanggal 5 Safar atau Safar. Pesawat ini delay 2,5 jam. Kemudian di cancel. Delay terus di cancel. Kita marah-marah. Saya punya janji sama orang. Saya sudah pesen booking hotel di sana. Loh iya, pesawat tidak berangkat. Rusak pesawatnya. Saya tidak ngurus. Rusak, saya mau terbang. Mau terbang kemana? Gitu. Jadi sampai kadang-kadang akal sehatnya itu hilang, jangan. Tapi ketika dia tahu bahwa saya pesawat tidak terbang, dan bukan hanya dia, di sebelahnya dia lihat orang. Ada seorang ibu gendong anaknya. Ada seorang bapak yang sudah sepuh dengan tongkatnya. Lalu antum mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Selesai jemaah. Tapi keyakinan itu perlu diminta. Ada doa Nabi SAW yang Nabi meminta keyakinan. Yang dengan keyakinan itu musibah-musibah dunia menjadi ringan. Siapa yang hafal doanya? Nah, siapa yang hafal doanya? Meminta keyakinan akan takdir Allah Azza wa Jalla.
Yang dengan itu musibah-musibah dunia jadi ringan. Nah, mana keyakinannya? Oh iya betul, baca doa itu Allahumma la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, enggak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri. Enggak ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Tapi ada doa minta yakin. Memohon keyakinan. Ada doanya. Doa pertamanya Allahumma qsim lana min khasyatik. Hafal. Nah, jangan. Itu doa sering kali Nabi baca ketika bermajelis. Bahkan beberapa ulama menyebutkan doa itu untuk penutup majelis. Yang kita tahu kan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika. Enggak, ini ada doa ini. Setiap kumpul sama sahabatnya sering kali atau bahkan dikatakan qalla, sedikit sekali Nabi enggak baca doa itu. Jamaah. Taib. Doanya ana kasih dia buat yang jawab tadi. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu yang dengannya engkau halangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan kepadamu ya Allah yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Yang ketiga ini, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan berikan kepada kami al-yaqin, keyakinan ya, yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan. Apa yang mau dikatakan? Pernah kejadian di Afrika sana, banyak orang-orang Perancis melakukan penelitian di Afrika sana. Ini orang melakukan penelitian sepanjang 7 tahun. Di padang pasir sana hidup bersama orang-orang muslim yang ada di Badui sana, yang nomaden hidupnya. Dia cerita, 7 tahun aku hidup sama mereka. Benar-benar dia ingin meneliti. Suatu hari kita naik mobil, tahu-tahu bannya kempes ya. Ya sudah turun, ternyata ban serepnya juga kempes. Pernah untuk kejadian seperti itu? Bannya kempes, ban serepnya kempes. Yang orang Prancis ini marah-marah. Gimana nggak dicek dulu bannya tadi waktu mau berangkat? Kata yang muslim ini, udah takdirnya Allah. Kita nggak tahu, kita tidak menginginkan yang seperti nggak ingin kita. Tapi kita kalau antum marah-marah, emangnya bannya langsung berisi? Tidak ada gitu. Sudah, kita pelan-pelan, karena di padang pasir walaupun bannya kempes masih bisa jalan pelan-pelan terus ya mah. Habis bensinnya. Marah lagi, gimana kata yang 3 orang ini? Udah takdirnya Allah kata dia. Sudah, kita ambil barang kita jalan kaki. Itu solusi yang membuat hidup kita jadi tenang. Udah takdirnya Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sudah ditakdirkan. Kita nggak ingin. Oh iya, tapi kan ini karena kesalahan. Iya, tapi kita nggak ada yang menginginkan itu terjadi. Boleh jadi kita memang lupa. Tapi berangkat. Terus dia cerita. Di padang pasir itu kadang-kala terjadi badai. Kalau sudah terjadi badai itu ya tenda-tenda akan lepas ya. Kemudian kambing-kambing mereka kadang-kala akan dibawa sama badai, mati ya. Kalau sudah terjadi badai, Syekhul Qabilah itu mengatakan semua menyelamatkan diri. Setelah badai itu pergi, badai pasti berlalu lalang ya. Datang lagi tapi berlalu dia pergi. Setelah selesai badai itu, Syekhul Qabilah mengatakan, jamaah kata dia, yang masih bisa diselamatkan. Kambing yang masih bisa diselamatkan dengan disembelih. Lalu dia mengatakan, kita diciptakan untuk kehilangan semuanya.
Kita diciptakan untuk kehilangan semuanya. Jadi kalau yang hilang cuma motor, yang hilang cuma duit, yang hilang cuma rumah, antum diciptakan untuk kehilangan semua. Bahkan diri antum sendiri. Kita cuma itu. Terus kata peneliti ini, dia pulang kemudian ke Perancis, pokoknya daerah Eropa sana. Dia mengatakan, kalau orang-orang Barat itu percaya sama takdir, nggak laku obat penenang. Iya. Kenapa banyak orang harus mengkonsumsi obat penenang? Karena dia tidak menerima kondisi dan karena dia salah berambisi. Allah katakan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu sangat mudah bagi Allah. Allah menetapkan segalanya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah menjelaskan hal ini. Allah menetapkan segalanya supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari dirimu. Nggak berduka cita. Kadang-kala kita ini mau beli tanah ya, atau mau beli motor, tahu-tahu diserobot orang. Ya Allah, itu seharusnya kena anak. Enggak. Kalau kena antum ya kena antum. Buktinya enggak? Ya cuma dia duluan. Berarti kan bukan punya antum. Tenang. Supaya kalian tidak berduka cita dengan yang luput dari diri. Dan tidak berbangga diri dengan apa yang engkau dapatkan. Kenapa? Yang engkau dapatkan itu takdir. Iya, tapi karena usaha enggak. Iya, kita diperintahkan untuk berusaha. Tapi berapa banyak orang berusaha yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan? Takdir. Dan antum mendapatkannya, itu takdir. Sehingga ketika seorang mendapatkan nikmat, yang dia katakan adalah hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Bukan karena iya Ustaz, ana memang pekerja keras Ustaz. Mau pekerja keras, lebih banyak yang keras daripada antum kerjanya. Tapi antum enak hidupnya. Allah yang memberikan, itu takdir. Yang susah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Hadis ini panjang. Beliau membonceng Abdullah bin Abbas lalu mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kata. Kalau hari ini apa? Konten-konten orang kalau bikin apa? Quote hari ini, kata-kata hari ini. Ya, Nabi SAW mengatakan itu. Inni ya gulam inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Jangan bergantung sama manusia. Jangan bergantung dengan usaha. Allah yang akan dapat pelajaran. Pelajaran yang anak akan ingat sampai mati insyaAllah. Haji kemarin. Haji furoda yang gak bisa berangkat. Ya. Banyak orang itu mau utang sama anak. Ustaz, mau pinjam fulus Ustaz. Nah, insyaAllah habis haji. Karena habis haji anak dapat fulus biasanya. Ternyata gak berangkat haji. Sahih. Ana berpikir tahun lalu Ana dapat uang. Tahun ini seharusnya dapat. Enggak kayak gitu hitungannya. Maka jangan pernah bergantung dengan usaha. Bergantung dengan tabungan. Lah. Terus minta sama Allah. Engkau butuh pertolongan, minta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak.
Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput dari engkau. Itu udah takdirnya Allah gitu. Dan yang luput dari engkau, ya nggak mungkin menimpamu, sudah. Terus Nabi SAW mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at. Andai kata seluruh umat manusia, ada 8 miliar manusia, dengan presiden-presidennya, dengan raja-rajanya, perdana menterinya, angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya, dan kepolisiannya, semua bersatu padu untuk memberikan manfaat buat engkau, nggak akan bisa, kecuali yang Allah sudah tetapkan buat diri. Jadi kembali kepada Allah gitu. Oh alhamdulillah, alhamdulillah anak punya kenalan. Kalau nggak punya kenalan nggak lolos kayaknya. Loh, kok nggak lolos? Itu udah takdir Allah. Allah yang ngasih sama engkau. Walau ijtama'u, sebaliknya, kalau mereka bersepakat untuk membahayakan dirimu, yang posisinya di atas mau diturunkan, bagaimana engkau di PHK, bagaimana engkau di penjara, ditahan, difitnah, macam-macam. Kalau Allah katakan enggak. Kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam. Nabi alaihissalatu mengatakan, pena itu sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran itu udah kering. Maka tinggal bagaimana kita menata hati. Tatkala yang kita inginkan tidak terjadi, tatkala yang terjadi bukan yang kita inginkan, ya kita ingat sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah mengatakan, aku itu nggak peduli di pagi hari ini aku dalam kondisi yang aku sukai atau yang tidak aku sukai. Kata Umar, 5 ya Umar. Kenapa kok nggak peduli? Orang itu kan berharap harinya sesuai dengan dia inginkan. Semua berharap seperti itu. Umar nggak peduli. Hari ini seperti yang aku sukai atau seperti yang tidak aku sukai, aku tidak peduli. Kata Umar, karena aku nggak tahu mana yang baik buat aku. Manusia itu taunya suka dan tidak suka. Baik dan buruk nggak tahu gitu jemaah. Nggak tahu. Makanya betapa banyaknya cerita orang-orang yang takdirnya tidak dia sukai tapi ternyata baik buat dia. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 216, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita nggak suka dengan kondisi ini, tapi itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Taunya kita tadi cuma, aku suka ini, aku nggak suka ini. Orang-orang nggak suka dengan delay. Ada seorang jemaah yang dia mau naik pesawat tapi ketiduran. Akhirnya datang ke bandara, pesawatnya terbang. Wah, dia nyesel jemaah, dia maki-maki karena dia punya janji itu. Setelah berapa jam dikabarin pesawatnya jatuh, dia bersyukur. Tadi kita itu nggak tahu mana yang baik buat kita. Pernah ada kejadian orang Indonesia, dia pulang umroh dari Mekah mau ke Medina. Dia tinggal di Medina. Banyak taksi gelap di Mekah itu, yang berangkat umroh, berangkat haji. Ya, semoga semuanya berangkat umroh dan haji. Biasanya pulang dari Masjidil Haram itu ada yang tanya, Madinah, 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 Jeddah, Jeddah, Jeddah. Naiklah orang Indonesia ini. Karena dia penumpang pertama, maka dia bebas memilih kursi. Mobilnya sedan. Dia duduk di depan jemaah. Sudahlah, pemilik mobil ini cari penumpang, tidak dapat penumpang jemaah.
Karena nunggu cukup lama, orang Indonesia ini akhirnya pamitan ke toilet. Sudah berangkat ke toilet. Pulang dari toilet, mobilnya sudah penuh. Di depan ada orang, dia harus duduk di tengah. Udah gak enak, dia marah-marah ini tuh berangkat ke kota Madinah. Subhanallah. Ada truk yang bawa batu koral. Kan memang di antara SOP yang bawa batu koral itu harus ditutup. Ini ditutup sudah, tapi kena angin lepas. Itu batu itu berterbangan kena depan kaca mobil. Akhirnya driver sama penumpang yang di depan itu luka parah. Yang orang Indonesia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kan nggak tahu mana yang baik buat dia. Maka tatkala seorang yakin ini ketentuan Allah, kalaupun dia sakit, dia tahu penyakit itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ada orang-orang yang masya Allah jemaah dikasih sehat sama Allah. Ini kejadian di Jakarta. Kasih sehat sama Allah Azza wa Jal. Oh dia biasa main golf ya. Kita tahulah gimana orang-orang main golf ya. Ada yang baik, mungkin ada yang kurang baik. Yang mengatakan anak naik mobil Ustaz. Mobil itu masuk ke dalam truk yang bawa besi cor-coran tuh ya. Kena dia separuh badan. Dia cacat seumur hidup. Tapi udah bisa jalan, masya Allah, alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah sejak kejadian itu anak sering ke masjid tuh. Dulu nggak pernah ke masjid. Tadi lah kita lihat hidup ini hanya sebentar. Maka jangan sampai salah berambisi. Ingat, boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya diusir dari kota Mekah. Berangkat ke kota Madinah. Sampai kota Madinah nggak tahu mereka mau tidur di mana. Sebagian sahabat tidur di masjid. Ada 80 sahabat tidur di masjid. Sebagian sahabat dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, dibawa pulang ke rumah. Nabi SAW meninggalkan kota Mekah yang paling dicintai. Tapi kemudian 8 tahun setelah kejadian itu, Nabi dapat menaklukkan kota Mekah. Maka sebagian ulama mengatakan belajar dari anak panah. Anak panah itu ya ditarik dari garis busur ya. Tarik jauh, semakin jauh pula dia akan melesat. Seperti itu. Jadi tatkala antum berada dalam kondisi yang tidak antum sukai, yakin pasti di situ ada hikmah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Ingat, iman itu 3. Sebutkan. Nah, iman itu dengan apa dikatakan orang beriman? Nah, iman dengan lisan, dengan hati, dan dengan raga kita. Masya Allah, barakallah. Iya, iman itu ucapan dengan lisan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ucapan dengan lisan. Kemudian apakah semua yang berucap dengan lisannya dianggap beriman? Enggak. Orang munafik mengatakan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada kelompok-kelompok manusia yang lisannya dengan tegas mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Bohong mereka. Mereka enggak beriman. Itu dengan lisan. Maka iman ucapan dengan lisan, keyakinan dengan pembenaran dengan hati.
Dia membenarkan dengan hatinya, nggak bohong dia, dan berbuat dengan raganya. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan dia semuanya baik. Kenapa kau baik? Kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Bersyukur dengan lisannya mengatakan alhamdulillah. Bersyukur dengan hatinya meyakini nikmat ini murni karena karunia Allah, bukan karena usaha dia, bukan karena upaya dia. Ini benar-benar murni dari Allah. Yang ketiga, dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Syakar fakana khairan lahu. Ini nikmat jadi baik buat dia. Ini nikmat tidak membuat dia sombong, tidak membuat dia congkak, tidak membuat dia berbangga-banggaan. Kan ada orang kalau dapat nikmat langsung bangga-bangga sama temen. Baru beli HP baru, ngobrol sama temennya. Biasanya HP dia taruh kantong terus ya. Karena baru, taruh meja. Ada nggak? Ada. Dulu waktu parkir motor, paling jauh dia sembunyikan. Ketika motornya baru, ada. Ini mukmin gak kayak gitu. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi baik nikmat itu. Yang kedua, karena gak semuanya nikmat. Dunia ini berputar. Kadang antum di atas, kadang antum di bawah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahayakan diri, yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Sabar itu tadi meyakini ini musibah dari Allah Azza wa Jalla. Aku miliknya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fakana khairan lahu. Jadi baik buat dia. Jadi baik karena kesabarannya dia. Jadi baiknya bukan karena nikmat, baiknya bukan karena musibah, tapi baiknya karena dia mampu menyikapi kondisi sesuai dengan SOP yang ada dalam agama kita. Ada seorang yang ditanya sama gurunya, Ibrahim An-Nakh'i, Ibrahim bin Adham. Dia tanya sama muridnya Syaqiq, ya Syaqiq, gimana engkau menghadapi hidup ini? Kata Syaqiq, idza ruziqtu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Jadi tingkatan menghadapi musibah itu 1, 2, 3, 4. Jadi 1 di bawah garis, kemudian yang kedua di atas garis, ketiga, keempat di atas garis. Artinya yang di bawah garis ini nggak boleh. Ini Syaqiq ditanya, bagaimana engkau menghadapi hidup ini? Kata dia, kalau aku dapat rezeki aku makan. Kalau nggak dapat rezeki ya aku sabar. Bagus nggak jemaah? Baguslah, standar. Standar. Kata gurunya, hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di Balakh kampung kita tuh sama kayak gitu. Engkau lihat anjing, lemparin daging makan. Enggak dilempar daging, diem dia. Diem nggak? Ya. Diem tuh anjing, ya diem aja gitu. Dia lihat majikannya nggak dikasih, dia lihat. Diem aja. Sama dengan anjing. Itu muridnya kayak dikaplok. Kata dia, kok ngawur gini gitu. Mungkin dalam hati dia. Terus kalau engkau guruku gimana? Amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku menghadapi hidup ini, kalau aku dapat rizki, aku berbagi sama orang. Dia tidak memikirkan perutnya saja. Mungkin ada orang yang lebih membutuhkan. Dan kalau aku dihalangi dari rizki, aku bersyukur sama Allah. Loh kok bisa? Loh nikmat Allah itu banyak. Bukan cuma uang.
Bukan cuma harta. Kita kan akhirnya mengukur sesuatu dengan uang, harta, dapat duit makan. Nggak banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, kalau tadi Anda sampaikan ada 4 tingkatan seorang menyikapi musibah. Yang pertama namanya jaza. Jaza itu marah, jemaah. Kan ada orang ketika dapat musibah kemudian dia lempar gelas, teriak-teriak. Kalau dulu ngerobek bajunya, kadangkala ada yang ambil pisau kemudian menyayat lengannya, tangannya, ya. Ada yang kayak gitu. Orang ketika terkena musibah ada yang memaki-maki. Ada. Ini jaza. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih balak sama mereka. Jadi musibah itu tanda cinta Allah. Boleh jadi antum kalau nggak dikasih sakit, nggak dikasih musibah, antum di soft terakhir terus. Makanya soft pertama ini boleh jadi karena banyak musibahnya gitu. Boleh jadi gitu kan. Soft pertama, Allahu Akbar. Kalau yang seneng-seneng nunggu komat, Allahu Akbar, Allah baru datang dia. Tapi kalau lagi kena musibah, belum azan, dia udah nyampe duluan. Duduk di depan dia. Tadi apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih bala. Jadi antum nih yang sekarang sedang susah, ya Allah Ustaz, anak ini dari pagi sampai sekarang belum dapat fulus, susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Ustaz? Alhamdulillah antum bisa kajian. Coba dapat fulus, mungkin antum sudah pulang sudah. Enggak mikir kajian. Nikmat. Tadi, faman radhiya falahu ridha. Wa man sakhita fa alaihi sukh. Barang siapa yang ridha, Allah akan ridha sama dia. Barang siapa yang marah, Allah akan marah sama dia. Engkau itu siapa? Engkau itu hamba. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pemberianku, kata Allah Azza wa Jalla. Engkau marah-marah gimana? Engkau nggak punya apapun di muka bumi ini. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Dan Allah menjadikan kehidupan ini memang bala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah Azza wa Jalla, kami memberikan bala kepada kalian. Yang bentuk bala itu kebaikan. Bala juga. Kemudian kebaikan dan keburukan. Dan itu juga bala. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Baik, kita lanjutkan nanti jamaah. Lanjutkan sebentar ya. Tadi yang pertama itu jaza, itu yang dilarang, diharamkan. Di atasnya namanya sabar. Siapa yang bisa mendefinisikan sabar? Mereka saya hadir. Nah, sabar dalam ketaatan. Oh, itu macam-macam sabar. Artinya sabar itu apa? Saya bersabar. Apa artinya? Menahan diri. Menahan diri. Sabar itu nahan. Nahan, tidak kuat, ya Allah, sakit. Dia nahan diri. Itu namanya sabar. Baik, di atasnya sabar namanya ridho. Kalau sudah ridho ini tidak nahan, jemaah. Wis rodo lego. Ridho. Di atasnya lagi namanya syukur. Syukur ini tingkatan ya lain ya. Orang kena musibah, alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Allah. Dia tetap mengatakan innalillah gitu. Tapi dia ingat nikmatnya Allah banyak. Pasti ada hikmah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita sholat dulu, baru nanti kita jawab soal-soal setelah sholat isya ya. Jadi jamaah habis sholat kita langsung kajian. Bagi yang mau sholat ba'diyah, Ana arahkan untuk sholat setelah kajian atau sholat sunnah di rumahnya. Tapi kalau sholat sunnah di rumah berat Ustaz, sampai rumah tidak sholat. Barakallahu fikum. Kita dengarkan adzan jam. Allahu akbar, Allahu akbar.
rodanya, ada roda. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jadi pindah biar bisa soft. Ya, itu yang dipindah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk jamaah akhwat boleh maju ke depan ya, sampai depan saf yang pertama itu bisa, karena imamnya kita majukan ke depannya. Jadi saf yang depan itu boleh diisi biar kawan-kawan kita yang di luar bisa masuk. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawa dulu, sawa luruskan, katakan sah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima
تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Antum kepanasan jemaah? Atau cuma anak tok sing kepanasan? Ini termasuk musibah bersama jemaah. Di antara yang membuat orang jadi ikhlas menerima takdir, apalagi sampai tingkatan ridha dan syukur, adalah melihat kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in. Dia pernah ketika perjalanan menuju ke Syam, kakinya diamputasi. Kemudian setelah dia sadar, dikasih tahu kalau anaknya yang paling tua itu jatuh di stable-nya khalifah, kemudian meninggal dunia. Ada sebagian kita yang selalu mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Bahkan dia mengatakan, Ustaz, anak dari dulu susah hidup saya, tidak pernah senang Ustaz. Ya nggak senang dia. Karena itu pilihan dia menyikapi hidup ini. Urwah bin Zubair mengatakan, Allahumma innaka a'taitani arba. Ya Allah, engkau kasih aku 4 ya Allah. Yang kau ambil 1. Kalau engkau mengambil, sejatinya engkau telah menyisakan. 4 itu 2 tangan 2 kaki. Yang Allah ambil cuma 1 gitu loh. Dan engkau kasih aku anak 7 ya Allah. Yang kau ambil 1 ya Allah, masih ada sisanya 6. Maka agar kita menjadi orang yang ridha dengan takdir Allah, lihatlah kepada nikmat Allah. Kita dianjurkan untuk dekat dengan orang-orang miskin, dekat sama orang-orang miskin. Maka nasihat ana buat orang-orang kaya yang suka titip sedekah, sekali-kali antum yang berangkat ke tempat orang miskin itu. Boleh mewakilkan orang, zakat kita diwakilkan boleh, tapi sekali-kali antum datang ke rumahnya orang-orang miskin. Di situ antum akan semakin bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema. Ketika rasa ingin bermaksiat terlintas di pikiran, kemudian rasa malas juga datang sehingga mencegah diri untuk memalingkan maksiat. Tunggu jemaah. Kemudian rasa malas juga datang sehingga mencegah diri untuk memalingkan maksiat, kemaksiatan produktif. Apa maksudnya? Kesian. Apa yang harus dilakukan? Tunggu, nggak paham. Coba antum baca. Loh, hai, antum baca, paham baru kasih kenal. Nah, ini ana baca pertanyaan selanjutnya sampai ana paham nanti jemaah. Bagaimana sikap kita saat dizalimi dan difitnah di tempat kerja? Atasan saya sering mempersulit urusan saya. Kenapa musibah menimpa kita? Tadi udah disampaikan, salah satu tanda cinta Allah itu Allah kasih musibah. Dan Allah mengatakan di ayat lainnya bahwa musibah menimpa gara-gara dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka tatkala engkau dizalimin sama atasannya, maka lihatlah, boleh jadi engkau menzalimin dirimu sendiri. Boleh jadi banyak dosa-dosa yang kau lakukan. Boleh jadi doamu kurang. Dengan dizalimin engkau jadi banyak berdoa. Jadi berbaik sangka. Tapi apa sikap kita menghadapi orang yang menzalimin kita? Yang pertama, kita bisa membalas kezaliman dengan yang setimpal. Salah satunya dengan mendoakan keburukan. Gimana cara mendoakan keburukan orang yang menzalimin kita? Ya doakan, ya Allah berikan hukuman kepada dia. Boleh jangan. Jangan antum doanya ngawur. Ya Allah, mudah-mudahan kebakaran rumahnya, anak-anaknya mati semua. Tak boleh cuma. Jadi, karena boleh jadi doa kita melebihi kezaliman dia. Akhirnya kita yang zalim sama dia. Maka kalau mendoakan, doakan yang sudah Allah berikan hukuman kepada dia sesuai dengan yang dia lakukan. Itu boleh. Tapi jangan sampai berlebih. Atau antum punya pilihan memaafkan dia. Sebelum memaafkan mungkin pilihannya antum nuntut di akhirat. Sudah, saya tuntut di akhirat nanti. Selesai. Yang ketiga, antum maafkan dia. Mana yang lebih baik? Iya, memaafkan lebih baik kalau itu memang memperbaiki dia. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang menanggung. Karena ada orang-orang yang gak pantas dimaafkan. Ada orang-orang jangan dimaafkan, laporkan ke polisi dia. Kalau dia dimaafkan, dia akan menzalimi orang lain lagi. Terkadang keberadaan orang di dalam penjara lebih baik daripada dia di luar. Di luar dia tambah banyak dosanya. Ada orang yang seperti itu. Jadi ingat, ada orang yang dimaafkan karena pantas dimaafkan, dan itu akan memperbaiki dia. Tapi ada orang yang kalau dimaafkan malah tambah jadi. Ada kejadian ya. Seorang suami nikah dengan seorang wanita, dapat berapa lama dibunuh istrinya. Akhirnya dia dipenjara, kemudian dikisos. Ternyata di penjara dia bertobat. Dia jadi menghafal Quran, ya ini itu. Pas hari dia hendak dihukum kisos, mertuanya kesian, dimaafkan. Setelah dimaafkan, dilihat anaknya ini soleh, akhirnya dinikahkan sama adiknya. Masya Allah. Dapat setahun atau berapa lama, dibunuh lagi adik. Iya jemaah. Ada orang-orang yang sakit, yang tadi, yang gak pantas dimaafkan. Ketika dia dimaafkan, akan lebih banyak lagi korbannya. Maka ingat, memaafkan itu kalau memperbaiki. Kalau ternyata kita memaafkan dia tambah jadi, ya jangan dimaafkan. Wah, anak ingin dapat pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan faman afa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Sekali lagi, ada orang-orang yang tidak pantas dimaafkan, dilaporkan ke penjara. Lebih baik kayak gitu. Ada orang yang utang enggak bayar-bayar. Coba tuh. Pernah lihat orang kayak gitu? Coba lihat kanan kiri antum. Mungkin ada di sini. Ngomong-ngomong, antum sudah kenal enggak dengan yang di kanan kiri antum? Antum kenal sama yang baju biru? Sama yang kacamata? Enggak juga. Bayangin jamaah, duduk bareng dari tadi enggak kenalan jamaah. Kenalan sekarang. Tanya, nah semuanya kenalan jamaah, bukan cuma dia. Ana nggak akan lanjutkan jawab ini kecuali antum kenalan dulu. Tanya namanya, kemudian dari mana, kerjanya apa. Ibu-ibu juga, ibu-ibu.
Nah, sudah jemaah. Ya, nanti dilanjutkan habis kajian. Baik, jadi tadi ada orang yang berhutang kemudian nggak bayar, atau orang yang menipu, antum jadi korbannya. Jangan kemudian antum diem, karena ada orang yang malu kena tipu, jemaah. Kemudian dia diem, akhirnya temannya kena tipu, temannya kena tipu. Akhirnya 5 orang ini ketemu, oh saya juga pernah kena tipu. Bayangin, korbannya jadi lebih banyak. Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dalam kondisi dia dizalimi. Itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang itu dizalimin kita tolong, jelas. Ini gimana berbuat zalim kita tolongin? Tolongin dia agar dia tidak melakukan kezaliman. Dengan kita mengatakan hati-hati sama fulan. Fulan nipu ana, ambil uang ana, modal, dan tidak pernah balik. Sehingga ketika dia datang ke fulan gak akan dapat lagi. Yang selamat siapa? Dua-duanya. Fulan itu selamat, tidak nambah dosa. Orang-orang selamat, tidak diambil harta. Maka tolong jangan mendiamkan kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, mengapa doa buruk yang nota bene bini apa aja hanya sekali terucap, bersifat spontan, bukan dari niat yang sesungguhnya, terucap karena emosi sesaat, itu lebih mustajab daripada doa kebaikan yang kuantitasnya harus sering dipanjatkan berulang kali. Syukran jazakallahu khairan. Nah, itu hukuman buat anda. Maka Nabi melarang, jangan doa keburukan buat diri kalian atau anak-anak kalian. Boleh jadi waktunya waktu mustajab. Ada malaikat yang mengaminkan, selesai aja. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang sahabat datang meminta nasihat, apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Ternyata amarah ini kalau nggak ditahan berdampak buruk sekali. Seorang ayah ya, seorang ibu kadang-kala diganyang sama anaknya. Ada yang anaknya ngudo ya. Ada seorang anak tuh, dia kelas 3 SMA ya. Dia mungkin lulusan, dia mau pakai mobil bapaknya. Kepingin jalan-jalan malam sama sohib-sohibnya. Kata bapaknya, jangan nak, nggak usah nak. Ibunya merayu bapaknya juga, ayolah kesian ini itu macam-macam. Apa? Ambil itu kunci. Semoga gak balik engkau. Betul ya. Jam 12 malam gak balik kan. Dicari-cari ke kepolisian, ternyata tabrakan mati. Jangan doakan keburukan. Kita sakit hati, tahan. Doakan kebaikan. Semoga jadi baik buat anaknya. Makanya kita gak tahu kapan doa kita dikabulkan. Oleh karena itu, jangan marah. Bagaimana takdir itu bekerja? Sifatnya fix atau telah ditetapkan atau dapat berubah sesuai dengan pilihan kita atau ikhtiar kita. Apakah takdir bisa berubah karena orang lain, misalnya didolamin oleh orang lain sehingga kita di PHK? Jamaah rahimakumullah. Tadi surat Al-Hadid di ayat 23-24 yang kita bacakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi atau di diri kalian, melainkan itu sudah tercatat. Jadi bagaimana bekerjanya takdir ini? Yang pertama, ilmunya Allah Azza wa Jalla. Allah itu sudah tahu antum hari ini akan duduk di depan. Allah udah tahu. Dan itu dicatat. Kita tahunya kapan? Setelah terjadi. Allah tahunya sebelum terjadi. Allah sudah tahu. Allah akan tahu antum nanti keluar kehilangan sandalnya. Tahu antum sandalnya hilang? Nggak tahu kan? Pas hilang baru tahu. Tapi Allah sudah tahu.
Allah tahu apa yang belum terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi. Kapan terjadi? Allah tahu. Maka bicara takdir itu bermuasal dari ilmunya Allah. Yang kedua, ilmunya Allah itu dituangkan dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam, pena. Pena diperintahkan untuk menulis ilmunya Allah tadi, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang ketiga, keinginan Allah, masyiatullah, kehendak Allah. Kapan terjadinya Allah menghendaki, itulah akan terjadi pada waktu itu, pada saat itu. Yang keempat, penciptaan Allah untuk takdir itu. Jadi bermula dari apa? Ilmu dicatat, dikehendaki, jadi. Seperti itu. Apakah takdir Allah bisa berubah? Yang di Lauhul Mahfuz gak bakal berubah, tapi yang di catatan malaikat boleh jadi berubah. Karena kita tahu penulisan takdir itu ada penulisan takdir seumur hidup. Kapan? Ketika berumur 120 hari. Kemudian ada takdir tahunan. Kapan? Lailatul Qadar. Semua itu merujuk kepada kitab induk, kepada Lauhul Mahfuz. Kalau bicara bisa dirubah, ya bisa dirubah. Tapi siapa yang merubah? Ya Allah gitu. Allah dengan ilmunya tahu fulan akan dipanjangkan umurnya dengan silaturahim dia. Maka dia akan memperbanyak silaturahim. Dan rizki umpamanya. Ada fulan yang takdirnya sampai mati di rumah kontrakan. Oh tahu tuh. Iya saya kayaknya salah satu yang wah gak ada yang tahu. Boleh jadi nanti antum beli itu rumah jemaah. Ada yang seperti itu. Orang ini berusaha sekuat tenaga. Itu kewajiban kita. Jadi takdir itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Tugas kita beramal, berusaha. Tapi jangan lupa bertawakal. Nyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dunia ini ujian. Dan pembagian rizki, pembagian kedudukan, kenyamanan, kelezatan di dunia ini bukan berlandaskan amalan. Bukan. Enggak. Kita kadang-kala sering guyon sama sahib kita ya. Ketika sandalnya hilang, tergantung amalan mas. Amalan. Enggak. Ada orang yang gak pernah sholat kayak Raya. Ada orang yang sholatnya rajin, Masya Allah, miskin. Kita bisa bandingkan antara Nabi Musa dan Fir'aun. Enggak. Jadi bicara takdir itu berusahalah. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan. Ketika engkau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tayyib. Istri ana. Ini kalau sudah istri ana harus minumnya. Alhamdulillah. Istri ana sering menyebut kelebihan laki-laki lain. Dan ana merasa cemburu. Bagaimana seharusnya sikap ana sebagai suami menghadapi istri ana yang seperti itu? Jazakallah khair. Apa ganti istri? Jamaah rahimakumullah. Perempuan itu bengkok. Antum diangkat menjadi pemimpin. Dan sekali lagi ya, ketika Nabi SAW menjelaskan wanita itu bengkok, akalnya kurang, agamanya kurang, itu bukan untuk merendahkan wanita, bukan. Tapi agar laki-laki tidak salah menyikapi wanita. Terus apa yang harus dilakukan? Menghadapi istri yang bengkok. Salah satunya menyebutkan laki-laki lain. Ya kasih nasihat. Cari waktu yang tepat di malam hari. Belikan coklat atau apa. Terus minta sama dia. Dia, engkau tidak akan pernah bahagia ketika engkau membandingkan dengan orang lain. Masya Allah. Siap. Berapa menit lagi? 11 menit lagi kita. Nah, engkau tidak akan pernah berbahagia. Betul sih. Ketika orang sudah membandingkan dengan orang lain, gak akan pernah bahagia.
maka engkau syukuri aku kayak gini. Engkau katakan fulan seperti itu yang engkau lihat. Engkau gak tahu bagaimana dia sebenarnya. Dan kebanyakan orang itu ketika membandingkan, dia tidak fair. Dia membandingkan yang terbaik di A dengan yang terburuk di B. Ya gak bakal ketemu. Ketika seorang anak lulusan, dia datang ke orang tuanya bawa rapot. Ayah, ini nilaiku. Dilihat sama ayahnya, nilainya 93 apa 97. Ayahnya mengatakan barakallahu fiik, masya Allah. Nah, ya. Terus dilihat lagi sama ayahnya, ternyata ranking 3 aja. Mulai sayang ayah. Siapa yang ranking pertama? Fulan. Kenapa bukan engkau? Kebahagiaan itu langsung hilang. Karena dia membandingkan. Seharusnya dia ini alhamdulillah nak, makasih banyak nak. Semoga ke depan kau bisa jadi juara 1. Begitu pula tadi, istri yang suka membandingkan, sakit hati itu kalau dibandingkan jemaah. Bapak-bapak ya apa kalau dibandingkan? Mas, iku mas bojone tonggo mas. Ini ada kejadian orang Arab. Bang, kata dia, iya, engkau tahu bang, suaminya fulana, iya, fulana akan meninggalkan, iya, sama suaminya dibangunkan masjid wakaf buat istri. Bayangin bang. Apa kata suaminya? Iya, sebenarnya aku sudah ada tanah yang aku mau wakafkan. Cuma engkau aja udah mati-mati. Mati sudah tak bangunkan masjid tuh jemaah. Loh iya ini jemaah. Artinya dia itu, siapa sakit hatinya suami gitu jemaah. Dibanding nol jemaah. Itu tadi, engkau kasih nasihat istrimu. Enggak dia. Iya, aku seperti ini, punya banyak kekurangan. Kalau engkau menerima aku, ahlan wa sahlan. Tapi kalau engkau mau jadi istrinya fulan, ya terserah gitu. Betul loh jemaah. Jadi kadang-kala kita perlu duduk sama perempuan, dan ketika perempuan itu dikasih nasihat, tidak mau mendengarkan, apa yang dilakukan oleh suami? Pisah ranjang. Pisah ranjang. Tidak mampu anak saya, tidak mampu ya bismillah. Ya sudah itu. Betul. Karena pisah ranjang ini untuk menunjukkan keseriusan suami. Jangan deh, jangan. Ada cerita seorang laki-laki yang duduk sama istrinya di bawah terangnya rembulan. Masya Allah. Akhirnya sang suami ngomong sama istrinya, istriku, engkau lihat purnama itu? Iya bang, kenapa bang? Engkau lebih indah dari purnama itu. Allahu Akbar. Ini ada orang lewat, mendengar seperti itu punya ide jemaah. Dia mau ngomong sama istrinya. Pulang dia sampai rumah. Dedek sini dek, kata dia. Bawa keluar, dek, engkau lihat rembulan itu? Apa kata istrinya? Emangnya saya buta? Ya kelihatan. Nggak jadi sudah. Jadinya tadi nggak bisa kita. Yang terjadi sama orang belum tentu terjadi sama kita. Memang kudu sabar gitu aja, kudu sabar. Tapi tadi ada proses yang harus dilakukan mendidik istri kita. Boleh jadi memang ya antum harus lebih baik lagi sama istri antum. Nah, ana mau nanya, bagaimana mengatasi futur yang berkepanjangan? Ana lulusan pondok, tapi saat ini malah kembali terjerumus dalam mendengarkan musik. Mohon nasihatnya Ustaz. Wallahi jamaah, kenapa Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Karena memang hati itu bolak-balik. Nih lulusan pesantren yang mungkin dia punya hafalan Quran, bisa hilang hafalan Qurannya, bahkan bisa murtad. Perjalanan kepada Allah ini ada banyak begal yang menanti. Ada 4 begal. Siapa yang mau nyebutkan?
4 begal yang menanti kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Setan, nafsu, setan pasti. iya, nafsu. Egois. Sama nafsu kurang lebih lah konjonya. Iya. Terus 4 kurang 2 ini. Nah, iya antum. Setan, hawa nafsu, diri sendiri sama teman. Ya, nafsu itu diri sendiri. Nafsu sama teman. Ada yang lengkap. Nah, dunia, setan, hawa, nafsu. Hawa itu keinginan, kecondongan. Nafsu itu jiwa. Kayaknya antum yang berhak dapat jamaah, masya Allah. Ayo kasihkan. Nah, itu jamaah. Jadi dunia, kita berpikir dunia ini, ya Allah, menyenangkan. Dunia ini seperti wanita tua renta yang dihias sama moa. Tahu moa antum? Moa itu make up artis ya. Antum bisa ngelihat ada orang yang hitam jamaah, tahu-tahu jadi putih. Ya Allah, bojone sopo ini? Padahal bojone dia ini. Nah, tertipu itu dunia. Kemudian setan yang disebutkan tadi. Yang ketiga, hawa. Kecondongan maunya ini itu. Yang keempat, an-nafs. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Bagaimana menghadapi semua itu? Doa. Wallah, banyakin doa. Allah itu janji. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka nasihat ana buat orang-orang yang futur, jangan berhenti membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Yang keempat, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikan aku bisa ngambil manfaat dari ilmu yang kau ajarkan kepadamu. Karena tadi ini urusan pondok, ngerti, tapi tetap dilakukan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku, wazidni ilman, dan tambahkan ilmu buat aku. Yang terakhir baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan air maniku. Barakallahu fiik jamaah. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena sudah kepanasan. Dan antum juga mungkin sudah kepanasan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadikan kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Malam ini malam Jumat, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kita?